Nah, pada video kali ini saya ingin sharing dengan kamu tentang seperti apa sih peran ataupun tugas yang butuh dilakukan oleh masing-masing pimpinan di beda level ini. Karena sebenarnya di beda level, maka peran mereka pun akan sangat berbeda. Nah, sebelum saya akan jelaskan seperti apa peran para pimpinan di berbagai macam level tadi, ada 3 skill penting yang dibutuhkan dalam sebuah kegiatan manajemen ataupun dalam sebuah organisasi. Dan skill ini penting juga untuk dimiliki oleh seorang leader. Di dalam struktur kepemimpinan, kamu biasanya akan bisa melihat bahwa ternyata ada level-level kepemimpinan itu sendiri. Jadi kalau misalnya contohnya seperti ini. Ada kalau di bisnis itu ya, biasanya di dalam struktur kepemimpinan manajemen itu ada supervisor, di mana supervisor ini membawahi karyawan-karyawan yang akan bekerja secara teknis di dalam bidang masing-masing. Kemudian supervisor ini itu akan bertanggung jawab kepada manajer ya. Manajer, dan manajer ini akan bertanggung jawab kepada director ataupun CEO-nya gitu. Nah, jadi di sini paling tidak sebenarnya ada 3 level kepemimpinan yang bisa kita lihat, yaitu supervisor sebagai pemimpin level bawah, kemudian manajer sebagai pemimpin level menengah, dan CEO ataupun direktur adalah pemimpin level atas. Bagaimana kalau misalnya mungkin dengan di instansi ya. Biasanya kalau di instansi kita tahu ya, ada kepala dinas misalnya ya. Jadi kepala dinas itu bisa disebut sebagai direktur. Jadi pemimpin level atasnya. Nah, di bawah kepala dinas itu biasanya adalah kepala bagian. Ada kepala bagian itu setara dengan manajer ya. Pemimpin level menengah, dan kemudian di bagian bawah biasanya para kepala bagian ini punya kasubag, kepala sub bagian, yang itu fungsinya hampir mirip seperti supervisor yang membawahi langsung pegawai-pegawai yang di bawahnya. Nah, kalau misalnya di organisasi kampus bisa jadi juga misalnya ada ketua, kemudian ada wakil ketua, di bawah wakil ketua itu ada koordinator. Nah, koordinator ini bisa setara dengan level pimpinan bawah. Kemudian para ketua level koordinatornya itu adalah pemimpin di level bawah. Kemudian bagian ya, itu adalah ketua bagian itu adalah di level menengah, dan ketua dari organisasi itu adalah pemimpin level atas. Nah, pada video kali ini saya ingin sharing dengan kamu tentang seperti apa sih peran ataupun tugas yang butuh dilakukan oleh masing-masing pimpinan di beda level ini. Karena sebenarnya di beda level, maka peran mereka pun akan sangat berbeda. Nah, sebelum saya akan jelaskan seperti apa peran para pimpinan di berbagai macam level tadi, ada 3 skill penting yang dibutuhkan dalam sebuah kegiatan manajemen ataupun dalam sebuah organisasi. Dan skill ini penting juga untuk dimiliki oleh seorang leader. Yang pertama adalah yang disebut dengan technical skill. Nah, jadi technical skill ini adalah keterampilan yang sifatnya teknis, berupa kemahiran kita di dalam melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Nah, technical skill ini itu di dalam berbagai macam bidang bisa beda-beda. Jadi contoh misalnya kalau di dalam industri ya, di dalam sebuah perusahaan industri, technical skill ini bisa jadi adalah berkaitan dengan keterampilan dia di dalam mengoperasikan sebuah mesin. Kalau di dalam administrasi
technical skill ini berkaitan dengan kemampuannya di dalam membuat surat menyurat ataupun melakukan pencatatan. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua ada yang dikenal dengan human skill. Keterampilan kita di dalam bagaimana membangun relationship dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, mengelola situasi di sekitar bersama orang lain. Nah, ini adalah juga skill yang penting untuk dikuasai oleh seorang pemimpin. Dan yang ketiga itu adalah conceptual skill, yaitu keterampilan di dalam mengkonsep, memikirkan sebuah ide, gagasan, inovasi, membuat sebuah prediksi di masa depan, ataupun misalnya merancang sebuah desain. Ini adalah conceptual skill. Nah, tadi kita di awal sudah bahas bahwa pemimpin itu ada level-levelnya, ada level bawah, level menengah, dan level atas. Nah, sekarang bagaimana peran dari pemimpin di level bawah, menengah, dan atas ini berkaitan dengan skill apa yang mereka butuhkan. Nah, saya sudah coba buatkan gambarnya. Ya, jadi seperti ini nantinya. Saat kamu berada di posisi pemimpin level bawah, ya, di level bawah. Misalnya ini kamu sebagai seorang kasubag, seorang supervisor, seorang koordinator, maka yang kamu butuhkan adalah keterampilan teknik, ya, technical skill, kurang lebih sekitar 30%, dan 70%-nya itu adalah human skill. Karena di sini selain kamu sebagai pemimpin level bawah ini itu akan berurusan dengan orang, ada orang-orang yang kemudian harus kamu koordinir, kamu pengaruhi, kamu pimpin. Namun di bagian ini kamu butuh juga untuk punya technical skill yang kamu bisa andalkan ketika misalnya orang-orang yang di bawah kamu ini menghadapi masalah, menghadapi kendala. Jadi kamu bisa ikut turun serta itu ya, ikut turun dan kemudian ikut turut serta itu, misalnya menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ini yang dibutuhkan oleh pemimpin level bawah. Untuk pemimpin level menengah, ya setara kalau di perusahaan itu adalah manajer, kemudian kepala bagian, ataupun misalnya ketua bagian. Yang dibutuhkan itu adalah kurang lebih 10-15% technical skill, 10-15% conceptual skill, dan yang paling banyak yang dibutuhkan adalah human skill. Ya, karena di sini sebagai manajer kamu butuh untuk bisa menghandle tuh orang-orang yang ada di bawah kamu, misalnya para supervisor, dan termasuk saat dibutuhkan kamu bisa juga ikut serta dalam bagaimana mengelola karyawan yang ada. Nah, human skill yang kamu butuhkan berkaitan langsung dengan bagaimana kemampuan kamu di dalam mengkoordinir, dalam kemudian menghadapi misalnya konflik-konflik, menyelesaikan konflik-konflik yang ada, itu ada di human skill ini gitu. Nah, jadi di bagian ini kamu butuh keterampilan untuk bisa memotivasi orang lain, menginspirasi orang lain, melatih orang lain, dan kemudian mungkin memberikan sebuah konseling agar bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia itu. Nah, di atasnya atau pemimpin level atas di sini biasanya sudah sangat jarang kemudian mengerjakan hal-hal yang teknis. Nah, pemimpin level atas 30% waktu yang dia miliki itu dia gunakan untuk melakukan hal-hal yang membutuhkan conceptual skill. Dan sisanya 60-70% itu adalah juga bagaimana mempraktekkan human skill-nya gitu. Jadi untuk pemimpin level atas kita akan lihat mereka bahwa seringkali turun ataupun ikut turut serta di dalam bagaimana menghandle hal-hal yang teknis itu sebaiknya sudah sedikit. Termasuk misalnya mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutin dilakukan itu juga sangat-sangat
sedikit. Yang mereka lebih banyak alokasikan waktunya adalah bagaimana membangun hubungan, menjaga hubungan, memotivasi orang-orang di sekitarnya, yang itu berkaitan dengan human skill yang mereka miliki, dan termasuk di dalamnya adalah sisanya menggunakan waktu yang mereka punya untuk merancang, mendesain, mengkonsep, atau hal-hal yang berkaitan dengan conceptual skill. Jadi 3 skill itu yang penting untuk kamu kuasai ketika kamu ingin menjadi pemimpin, dan bagaimana penerapannya akan sangat ditentukan kamu ada di level mana. Kalau kamu di level bawah berarti dominannya kamu butuh bagaimana melatih, menguasai human skill dan tetap menjaga, meningkatkan technical skill kamu. Kalau kamu di level pemimpin menengah, kamu sebagian besar harus melatih, menguasai keterampilan human skill dan melatih, menguasai technical skills sebagian kecil yang inti-inti saja, dan mulai belajar bagaimana menguasai conceptual skill, ya, conceptual skill. Dan ketika kamu ada di posisi pemimpin level atas, di sini kamu akan lebih fokus pada bagaimana melatih, mengembangkan, mempraktekkan human skill dan conceptual skill. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan silakan subscribe jika kamu berkenan. Juga ingat klik loncengnya agar kamu bisa dapatkan notifikasi dari channel ini untuk video-video saya lainnya. See you.